wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan pelajaran Syarhul Arba'in An-Nawawiyah karya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kita masih di faedah hadits kedua yang beliau sampaikan. Alhamdulillah. Kita lanjut. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tsumma qala syarih Asy-Syaikh Ibnu As-Shalih Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Ats-tsalisu annal malaikata alaihimus salam yumkinu ayatasakkalu bi ashkali ghairi ashkalil malaikati li anna Jibrila ata bi surati rajulin kama jaa fil hadisi. Fa in qala qailun wa hal hadza ilaihim aw ila Allah azza wa jalla fal jawabu hadza ila Allah azza wa jalla bima'na annahu la yastati'ul malaka ay yatazayya bizayyil ghairi illa biidnillahi azza wa jalla. Masya Allah. Terjemahkan. Yang ketiga, kata pensyarah rahimahullah, bahwasanya para malaikat alaihi salam itu bisa saja berubah wujud dengan wujud selain wujud malaikat. Ini faedah dari hadits kedua ini, bahwa malaikat itu ternyata bisa merubah wujudnya dengan wujud selain wujud malaikat. Dalilnya ini seperti Jibril. Apa kata beliau? Karena Jibril datang dengan bentuk seorang lelaki sebagaimana datang dalam hadis. Apabila seorang berkata, apakah ini dari mereka atau dari Allah Azza wa Jalla? Nah, ini pertanyaannya. Apakah dia ubah wujudnya ini dari malaikat ke yang lain? Dari malaikat ke yang lain? Apakah ini terserah mereka atau tergantung dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan izin dari Allah? Nah, kalau kita beriman terhadap takdir, tentunya pasti langsung kita katakan tentunya bukan terserah malaikat. Tentunya dari Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada sesuatu apapun yang terjadi kecuali atas kehendak dari Allah. Tapi apa jawaban saya? Lihat. Maka jawabannya ini merupakan dari Allah Azza wa Jalla. Dengan makna bahwasanya dia malaikat itu tidak mampu berkuasa untuk merubah wujud dengan wujud yang lain kecuali dengan izin Allah Azza wa Jalla. Nah, ini artinya tentunya ini kembali kepada Allah. Ini jawabannya, kembali kepada Allah. Apa artinya kembali kepada Allah? Yaitu malaikat la yastati ayyatazayya. Malaikat tidak mungkin untuk merubah wujudnya. Bizai al-ghair, dengan wujud yang lain kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Paham kan? Atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ini tentunya karena tidak ada yang terjadi di alam atas alam bawah kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Terus Tsumma ar-rabi'u al-adabu ma'al muallimi kama fa'ala Jibril alaihi salam haitsu jalasa amama Nabi sallallahu alaihi wasallam jalsatal muaddabi ya'khudha minhu. Yang keempat adalah sopan atau beradab terhadap guru, sebagaimana Jibril
alaihi salam melakukannya ketika dia duduk di depan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan duduk yang sopan untuk mengambil ilmu darinya. Nah ini Masya Allah. Karena tempat talaki, tempat untuk mengambil ilmu itu beda dengan tempat santai. Karena kalau di tempat lain Nabi SAW santai bersama para sahabat. Kadang mereka lagi di majelis makan semangka. Kadang Nabi melemparkan semangka kepada sahabatnya. Ini namanya majelis santai. Tapi kalau majelis belajar, ada namanya para ulama menulis di sana ta'zim al-ilm. Mereka menulis buku judulnya Ta'zim al-ilm. Kita mengagungkan ilmu. Jadi sebenarnya bukan mengagungkan guru. Bukan mengagungkan guru. Kenapa kita beradab di majelis? Pertanyaannya seperti itu. Ada para ulama kalau mereka mau menyampaikan hadis, dia pakai pakaian yang bagus. Dia berwudu paling tidak. Dia berwudu. Dia tidak berhadas besar. Iya, dia tidak berhadas besar. Kalau hadas kecil, sebagiannya mereka maafkan, tidak masalah. Tapi sebagian mereka ada yang berhadas kecil tidak. Mereka wudu dulu. Mereka pakaian yang rapi seperti Imam Malik. Kalau belum mau menyampaikan hadis di majelis menyampaikan ilmu, belum berwudu, pakai pakaian yang indah. Iya, untuk apa ini? Kata para ulama, ta'zim lil ilmi. Bukan karena masalah guru dan murid. Tapi ilmu yang dia sampaikan. Karena ilmu ini kadar sampainya kepada kita tergantung kadar pengagungan kita terhadapnya. Tergantung kadar pengagungan kita terhadapnya. Kalau kita serahkan seluruh badan kita untuk ilmu ini, maka ilmu itu akan diberikan kepada kita sebagiannya. Sebagiannya, bukan seluruhnya. Sebagiannya saja. Tapi kalau kita tidak perhatian, maka kita tidak dapat apa-apa. Maka kita tidak dapat apa-apa. Nah, ini alasannya ya, bukan seperti sebagian orang bahwa mereka kalau majelis beradab sekali maksudnya karena gurunya. Bukan. Ini bukan karena guru. Oleh karena itu didapat di dalam salaf mantan budak tapi orang duduk di hadapannya dengan penuh ya kesopanan. Penuh kesopanan, penuh adab. Kenapa? Karena ta'zim lil ilmi. Itu saja. Bukan karena guru. Misalnya Atha bin Abi Rabah. Beliau orang yang buruk mukanya. Dikatakan beliau adalah orang Afrika. Mantan budak. Buruk mukanya. Buruk mukanya. Dikatakan hidungnya, mulutnya itu seperti kacang bentuknya. Bahkan ada yang mengatakan buruk. Tapi para penguasa duduk di hadapannya. Dan anak penguasa duduk di hadapannya. Kenapa? Karena mereka paham ini kadar ilmu. Dalam rangka memuliakan ilmu, memuliakan hadis, memuliakan ayat yang dia sampaikan. Jadi ini adalah pengajaran. Inilah diantara dalilnya. Walaupun banyak lagi dalil yang lain di sana. Banyak dalil yang lain. Iya, yang menunjukkan. Tapi diantara dalil para ulama bahwa kita kalau di majelis tahdid, majelis penyampaian ilmu, bukan majelis santai, ya harus kita beradab. Gurunya beradab, muridnya juga apa? Beradab. Ini dalil diantaranya ini yang mereka pakai. Hadis Jibril. Dia contohkan dia datang dengan pakaian yang bersih. Sampai dikatakan tidak dilihat bekas safar. Rambutnya hitam. Tidak aut-autan. Tidak aut-autan. Jadi rapi. Itu menggambarkan rapinya dia datang. Rapinya dia datang. Terus dia duduk di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus Tsumma al-khamis jawazu at-tawriyati liqaulihi ya Muhammad wa hadhihi al-ibaratu ibaratul a'rabi wa yuri biha ka'annahu a'rabi wa illa fa ahlul madani muduni wa illa fa ahlul muduni al-mutakhalliquna bil akhlaqil fadilati la yunaduna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam bimisli hadza. Itu mudun
jamak dari Madinah. Mufradnya itu Madinah, kota. Jamak taksirnya mudun. Jamak taksirnya apa? Mudun. Kemudian faidah yang kelima, bolehnya bertauriah Apa dengan artinya bertauriah? Bolehnya menyamar. Kita tidak nampakkan ya siapa kita. Paham kan? Bolehnya kita menyamar. Iya, paham ya, bukan berdusta tapi ini menyamar. Iya, supaya orang tidak tahu kita ini siapa. Ini Jibril menyamar. Bahkan dia bilang, ya Muhammad. Dia tidak bilang, ya Rasulullah, ya Nabiullah. Paham kan? Dia panggil, ya Muhammad. Seakan-akan dia ini bukan orang yang kenal Nabi. Paham maksudnya? Dia seakan-akan nanti dia katakan, ini ibarat orang pedalaman. Terus coba. dengan ucapan beliau, ya Muhammad, wahai Muhammad. Ini merupakan ungkapannya orang Badui agar dikira orang Badui. Jika tidak, Fayuri biha, maka dia menyamar dengannya seakan-akan dia orang Badui. Tahu orang Badui? Arab pedalaman. Seakan-akan dia orang Arab pedalaman. Terus? dan jika tidak, maka itu adalah penduduk kota yang mereka berakhlak dengan akhlak yang mulia. Mereka tidak memanggil Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam seperti ini. Nah, karena kalau beliau tidak menyamar seperti itu, kalau kita tidak katakan menyamar, ya maka penduduk kota tidak berakhlak dengan akhlak yang seperti itu. Mereka berakhlak dengan akhlak yang mulia kalau orang kota. Paham kan? Karena orang kota. Orang kota itu biasanya beda dengan akhlaknya orang kampung. Makanya kebanyakan keadaan Nabi kita Muhammad SAW, beliau perlakukan beda orang kota sama orang kampung. Kalau orang kota, ya dia melakukan sesuatu Nabi tegur. Tapi kalau orang pedalaman, belum tidak tegur. Nanti belum nasihati. Antum pernah lewatkan kisahnya orang Arab Badui yang kencing di masjid. Para sahabat menegurnya dengan keras. Kata Nabi, biarkan. Biarkan dia. Setelah selesai kencingnya, baru nasihat. Nabi menasihati. Ini masjid tidak cocok untuk kencing. Jadi dia tidak marahi. Itu namanya beda perlakuan. Iya. Orang kota kalau mengangkat suaranya di atas suaranya Nabi, batal amalannya. Tapi datang orang desa, dia panggil Nabi dengan suara keras, maka Nabi juga menjawab dengan suara keras. Supaya tidak batal amalannya. Ini namanya diperlakukan karena mereka orang bodoh. Orang bodoh. Paham kan? Karena biasanya orang kota punya akhlak. Karena mereka banyak maju dalam pengetahuan. Orang desa mereka mundur di belakang pengetahuannya. Sehingga apa yang ditahu oleh orang kota mereka tidak mengetahuinya. Bahkan ini perlakuan dari Nabi kita Muhammad SAW. Terus? Tsumma sittatu fadilatul islami wa annahu yanbaghi an yakuna awwala ma yas'alu anhu. Wa lihadza kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arsala ar-rusula lid-da'wati ila Allah amarahum ayyabda'una qabla ayyabda'u qabla kulli syai'in bi syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Masya Allah, faedah yang sangat bagus sekali. Terus terjemahkan. Yang keenam, keutamaan Islam, bahwasanya sepantasnya untuk memulai apa yang akan ditanyakannya. Annahu yang bagi ayyakuna awal, sepantasnya dia menjadi yang pertama. Ayas al-anhu yang dia tanyakan tentangnya. Jadi kalau kita mau belajar, yang paling pertama kita belajar adalah tentang Islam. Jangan langsung iman. Jangan langsung iman. Ini namanya pengajaran dalam hal kita belajar. Kalau mau belajar, pelajari dulu rukun Islam. Paham kan? Bagaimana syahadat kita benar, solat kita benar,
puasa kita benar, haji kita benar, zakat kita benar. Baru nanti naik ke iman. Baru nanti naik ke iman. Iman kepada Allah. Nah, ini kan masalah mulai bercabang. Karena sudah ada penyelisihan nanti. Ketika kita bahas iman kepada Allah, nama dan sifat, mulai banyak cabang. Ya, jadi harus kuat dulu Islamnya. Yang membuat Islam kita tegak. Iya, membuat Islam kita tegak. Nah, ini Masya Allah. Harus yang pertama sekali ditanya, dipelajari Islam. Islam. Terus? Oleh karena itu, setiap kali Nabi SAW mengutus utusan untuk berdakwah kepada Allah, beliau memerintahkan mereka untuk mereka memulai sebelum segala sesuatu dengan syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Masya Allah. Ini alasannya. Nabi kita Muhammad SAW apabila mengutus utusan untuk berdakwah, yang paling terkenal adalah utusan pertama ke Yaman, Mu'ad ibn Jabal. Utusan pertamanya ke Yaman. Dia bilang kepada Mu'ad, innaka sata'ti qauman min ahli kitab. Kamu akan mendatangi kaum dari ahli kitab. Jadi menunjukkan dari sisi lain, kita kalau mendatangi sesuatu atau mau mengajarkan sesuatu kepada orang, harus tahu dulu orang itu gimana. Karena Nabi kasih tahu dulu. Tidak boleh kita langsung ajarkan orang, kita tidak tahu ini orang ini apa. Iya, karena nanti kita bisa salah menyampaikan kalau tidak kenal orangnya. Tidak tahu keadaan mereka. Ini mereka hidupnya di kebiasaan apa. Terus setelah itu kata Nabi, kalau kamu sudah tahu orangnya, apa harus dakwanya? Falyakun awwal ma tad'uhum ilaihi syahadat an la ilaha illallah. Di hadis lain, hadis Ibn Abbas. Ya, maka hendaklah yang pertama sekali kamu dakwakan kepada mereka adalah syahadat la ilaha illallah. Jadi harus Islam dulu. Harus Islam dulu. Didukung oleh hadis ini. Hadis ini Jibril tidak langsung bertanya, apa itu iman? Paham kan? Apa itu iman? Atau apa itu ihsan? Tidak. Nah Jibril bertanya dulu, apa itu Islam? Paham maksudnya kan? Karena tidak mungkin iman kalau tidak ada Islam. Apalagi ihsan. Karena kata para ulama kan, ini tiga, ini lingkaran. Lingkaran paling luas, Islam. Kemudian dalamnya lagi iman. Kemudian paling dalam adalah ihsan. Tidak mungkin orang masuk ke iman kecuali dia setelah apa? Islam. Nah, kata Allah dalam Al-Quran, waqalatil arabu amanna. Kata orang Arabi kepada Nabi, orang Arab pedalaman, langsung dia bilang kepada Nabi, amanna, kami beriman. Apa kata Allah? Kul. Katakan, aslamna walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Katakan kami Islam. Iman belum masuk di hati kalian. Paham ajarannya ini? Jadi ucapkan dulu kami Islam. Kami Muslim. Yang bilang mukmin. Ya karena mukmin itu lebih dalam lagi orang masuk Islam. Dia sudah percaya kepada takdir, percaya kepada hari akhirat. Ya. Artinya dia sholat, dia bersyahadat karena mau mengharap perjumpaan dengan Allah. Dia sholat karena mau mengharapkan perjumpaan dengan Allah hari akhirat. Dia berpuasa, dia berzakat, dia berhaji, semua begitu. Paham kan? Jadi makanya kata Allah, katakan kami Islam, kami Muslim. Karena keimanan itu belum masuk dalam hati. Ini ketika orang Arabi datang, Arab pedalaman lagi. Arab pedalaman, katakan kami Muslim. Dipahami kan? Kan ini lingkaran paling luar. Lingkaran paling luar. Seorang itu ketika bersyahadat kita bilang Muslim. Kamu Muslim. Mukmin? Belum. Mukmin nanti. Tingkatan berikutnya. Iya, tingkatan berikutnya. Ini Masya Allah. Terus? Thumma as-sabi'u anna arkan al-islami hiya hadhihi al-khamsatu.
Wa yu'ayyiduhu hadisun Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala bunyal Islam ala khamsin wa sayati syarhuhu insyaallah taala. Hadis ketiga ya. Hadis ketiga itu. Hadis ini yang disebutkan ini. Iya, hadis ketiga. Terjemahkan dulu. Kemudian faedah yang ketujuh bahwasanya rukun Islam itu adalah 5 perkara ini. Dan dikuatkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara. Dan akan datang penjelasannya insyaallah taala. Itu di hadis ketiga. Akan datang penjelasannya di hadis ketiga. Karena hadis ketiga lah yang akan disebutkan, ini hadis Ibnu Umar. Bunyal Islam ala khamsin. Paham ya? Jadi Islam itu dibangun di atas 5 ini. Yang lainnya apa? Itu namanya mukammilat. Itu namanya apa? Penyempurnanya. 5 inilah yang membuat seorang itu Islam. Kalau tidak ada ini 5, dia tidak muslim. Dia tidak muslim. Dipahami kan? Ada orang bersyahadat tapi tidak sholat. Bukan muslim. Paham kan? Bukan muslim. Iya, demikian pula kalau dia tidak berzakat. Dia bersyahadat, sholat tapi tidak zakat. Bukan muslim. Oleh karena itu Abu Bakar memerangi orang yang tidak mengeluarkan zakat di masanya. Belum memerangi orang yang tidak mengeluarkan zakat di masanya. Dipahami kan? Bukan muslim. Ya, demikian pula yang lainnya. Demikian pula yang lainnya dari rukun Islam. Selain ini namanya mukammilat. Penyempurna dari Islam. Penyempurna dari Islam. Nah, ini Masya Allah. Hadis dalilnya adalah hadis ini Jibril dan didukung oleh hadis Ibnu Umar. Hadis ketiga nanti akan disebutkan insya Allah. Terus. Tsumma asaminu fadlu salati wa annaha muqaddimatun ala ghairiha ba'da syahadataini. Yang kedelapan, keutamaan salat dan bahwasanya dia lebih didahulukan di atas selainnya setelah 2 kalimat syahadat. Masya Allah. Hadis Jibril ini menunjukkan keutamaan salat. Bayangkan karena dia disebutkan setelah syahadat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Paham kan? Salat ini menunjukkan dia adalah perkara yang sangat penting. Perkara yang sangat penting. Perkara yang utama untuk dijaga. Terus. Tsumma at-tasi'u al-hasu ala iqamati sholati wa fa'laha qawimatan mustaqimatan wa annaha ruknun Wa fi'luha qawimatan mustaqimatan wa annaha ruknun min arkanil islami. Yang kesembilan, dorongan untuk menegakkan sholat. Jadi bukan melakukan sholat. Paham kan? Jadi lafaz hadisnya bukan kamu melakukan sholat. Tapi tukim. Kamu menegakkan sholat. Yaitu melakukan syarat, rukun, wajibnya. Itu maksudnya mendirikan sholat. Paham kan? Iya. Dan mengerjakannya secara sempurna. Dan bahwasanya dia termasuk rukun dari rukun-rukun Islam. Itu jelas. Tsummal ashir, kemudian anna ita'az zakati wa shauma ramadhani wa hajjal baiti min arkanil islami. Walau qala qailun idza taraka al insanu wahidan min hadhil arkani hal yakfuru am la? Fal jawabu an naqula idza lam yashhad alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah fa huwa kafirun bil ijma' la khilafa fi hadha wa amma idza taraka as-salata waz zakata wasiyama wal hajja aw wahidan minha fa fi dhalika khilafun. Wa 'anil imam Ahmad rahimahullah riwayatan anna man taraka wahidan minha fa huwa kafirun, yakni man lam yusalli fahuwa kafirun, wa man lam yuzaki fahuwa kafirun, wa man lam yasum fahuwa kafirun, wa man lam yuhaj wa man lam yahujja fahuwa kafirun. Lakinna hadhihi riwayata
min haitsu dalili dha'ifatun. Kemudian faedah yang ke-10 bahwasanya menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan menunaikan haji ke Baitullah merupakan rukun dari rukun-rukun Islam. Jika seorang mengatakan apabila seorang meninggalkan salah satu dari rukun-rukun ini, apakah dia kafir atau tidak? Nah ini pertanyaan. Ini soal pembahasan rincian. Kalau seorang meninggalkan salah satu dari tadi itu kafir atau tidak? Maka jawabannya kami katakan apabila dia tidak bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad SAW adalah Rasulullah, maka dia kafir berdasarkan ijma' para ulama. Nah, kalau yang pertama kafir. Kalau ada orang meninggalkan rukun pertama, ini tidak ada perselisihan akan kafirnya. Kalau syahadat, dia tidak bersyahadat, kafir. Tidak ada perselisihan. Rukun berikutnya. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Adapun jika dia meninggalkan sholat, zakat, berpuasa dan haji atau salah satu darinya, maka dalam hal ini terdapat perbedaan pada para ulama. Baik. Cuman perbedaan pendapatnya ini pada yang tidak mengingkari kewajibannya. Antum harus pahami dulu itu karena para ulama ini kan ringkas belokasi. Iya, cuman di sana ada pembahasan luas. Di sini yang diperselisihkan kalau dia tidak menentang kewajibannya. Dipahami ini? Kalau dia menentang kewajiban sholat, dia bilang sholat tidak wajib bagi saya. Kafir ijma'an. Kalau itu disepakati. Atau dia bilang tidak wajib bagi saya untuk berzakat. Kafir ijma'an. Atau dia bilang tidak wajib bagi saya untuk berhaji ke Baitullah walaupun saya mampu. Kafir ijma'an. Atau dia bilang tidak wajib bagi saya untuk apa lagi? Berpuasa di bulan Ramadan. Kafir ijma'an. Jadi kalau dia menentang kewajibannya, kafir. Dipahami nih? Ya, yang diperselisihkan ini inti harus antum tahu bahwa jangan sampai antum pahami nanti berselisih walaupun dia menentang kewajibannya. Yang diperselisihkan di sini adalah kalau dia tidak sholat karena malas, dia tidak menentang kewajibannya. Dia bilang wajib bagi saya, tapi malas dia lakukan. Nah, dia tidak berzakat karena kikir, tidak mau dikeluarkan zakatnya karena kikir. Kafir atau tidak? Ini diperselisihkan. Ini diperselisihkan. Demikian pula dia tidak berhaji kan tidak mau capek. Tidak mau keluar hartanya, tidak mau capek. Dia yakin itu wajib. Ini diperselisihkan. Dipahami ini? Dia tidak berpuasa di bulan Ramadan karena malas tahan lapar. Dipahami kan? Malas tahan lapar. Iya. Dia yakin ini wajib bagi saya, tapi saya malas lakukan. Ini yang diperselisihkan. Jadi antum harus pisahkan ini. Harus pisahkan. Karena kalau menentang kewajibannya, tidak ada silang pendapat. Kafir, itu qaulun wahid. Itu satu pendapat itu. Tidak ada perbedaan. Ini yang dibawakan oleh Syekh sekarang, antum harus pahami. Yang dibawakan oleh beliau sekarang adalah, kalau tidak menentang kewajibannya. Apakah hukumnya kafir atau belum? Maka khilaf. Belum menukil pendapat Imam Ahmad. Ya, belum menukil pendapat Imam Ahmad di sini. Yang pertama apa kata beliau? Maka riwayat dari Imam Ahmad rahimahullah bahwasanya orang yang meninggalkan salah satu darinya maka dia kafir. Maksudnya orang yang tidak melaksanakan sholat maka dia kafir. Dan orang yang tidak melaksanakan zakat maka dia kafir. Dan orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan maka dia kafir. Serta orang yang tidak melaksanakan haji maka dia kafir. Terus? Akan tetapi riwayat ini dari sisi hadis adalah hadis yang dhaif. Dari sisi hadis lemah. Bukan hadis dhaif. Riwayat ini dari Imam Ahmad ini dari sisi pendalilan lemah. Bukan dari sisi hadis.
Dari sisi pendalilannya apa? Lemah. Wassawabu anna hadhil arba'ata la yukaffiru tarikaha illa salata. Liqauli Abdullah bin Syakik rahimahullah, kana ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam yarawna syai'an min la yarawna syai'an min al-a'mali tarakahu kufrun illa salah. Walidzalika adilatun ma'rufatun. Dan yang benarnya adalah bahwasanya keempat rukun ini tidak mengkafirkan orang yang meninggalkannya kecuali salat. Sebagaimana ucapan Abdullah bin Syakik rahimahullah, bahwasanya para sahabat Nabi SAW dahulu tidak menilai dari amalan apapun orang yang meninggalkannya dia kafir kecuali salat. Oleh karena itu dalilnya jelas. Baik, Masya Allah. Ini yang belum pilih ya. Jadi belum memandang Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. 4 ini tidak mengkafirkan pelakunya kecuali salat. Kalau salat berarti belum pilih kalau salat walaupun dia tinggalkan karena malas kafir. Adalah kafir. Selain salat tidak. Berarti di sini ada yang belum ikuti dari madhab Hambali, ada yang tidak. Karena terbagi 2. Imam Ahmad mengatakan kafir. Mayoritas mengatakan tidak. Tidak kafir kalau malas. Kalau karena kikir. Tidak kafir kalau mayoritas. Syekh Utsaimin belum pertengahan. Kalau solat, kafir. Kalau selain solat, tidak kafir. Kalau Syekh mengambil sebagiannya. Sebagian dari pendapat Imam Ahmad yaitu solat. Sebagiannya mengambil pendapat mayoritas. Kalau mayoritas biar solat juga. Biar sholat juga. Kalau dia tinggalkan karena malas, maka dia belum kafir. Tapi dia telah jatuh dalam kabirah akbar kabair. Dia telah jatuh dalam dosa besar, lebih besar daripada dosa besar. Karena dia tinggalkan rukun Islam. Lebih besar dari zina, mencuri, merampok, membunuh. Lebih besar daripada itu. Ini meninggalkan sholat. Walaupun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala punya pendapat juga yang berbeda dengan Syekh Ibnu Utsaimin. Kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kafir. Walaupun karena malas, karena kikir, kafir hukumnya. Kafir hukumnya. Iya, jelas hal ini perkara besar, ya. Kita harus hati-hati darinya. Walaupun kita tidak mengatakan kafir, tapi ini masalah besar. Kalau antum mengatakan ini tidak mengkafirkan, membuat orang yang mendengar bermudahan meninggalkannya, oh, kan tidak kafir di saya karena saya malas. Iya, antum jangan berpendapat dengan pendapat yang tidak mengkafirkan. Kalau orang akan bermudahan. Kalau ada orang lebih tinggi harapannya daripada rasa takutnya. Lebih tinggi harapannya daripada apa? Rasa takutnya. Maka jangan antum berikan sesuatu yang membuat dia berharap lebih tinggi. Kan dia tidak punya rasa takut. Tidak punya rasa takut. Anda paham kan? Makanya kadang fatwa dari para ulama kita berubah. Berbeda tergantung orang yang bertanya. Kadang mereka bilang, ya Syekh, apa yang wajib bagi saya? Saya mendatangi istri di siang hari di bulan Ramadan. Kadang mereka bilang, kamu harus puasa 2 bulan berturut-turut. Kan dia kalau dibilang, ternyata kalau dibilang kasih makan 60 hari, dia akan datangi istrinya. Kan dia orang kaya. Kalau disuruh bilang, oh kamu beri makan. Bebaskan budak. Kalau tidak bisa, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak bisa, kasih makan 60. Kasih makan 60 hari. 60 porsi. Ini orang kaya. Dia bisa beli ratusan porsi. Makanya dia bilang, kamu puasa 2 bulan berturut-turut. Jadi berubah. Kenapa? Ini orang tidak ada rasa takutnya. Iya, siang hari di bulan Ramadan dia datang istrinya. Gampang ji, ayo mi. Karena kan bisa jadi ini, uang di rekening. Ini 60 bungkus. Berapa? Begitu. Makanya sebagian mereka mengatakan kalau ada orang kurang rasa takutnya, rasa harapan yang lebih tinggi terhadap pengampunan, terhadap maaf, beri dia sesuatu yang membuat dia takut. Seperti fatwanya kalau sholat ini dia bermudahan sekali. Kan diampuni ji. Karena ini cuma dosa besar. Bilang ini pendapat kafir. Bisa kafir kamu kalau tinggalkan. Paham kan? Ini namanya babnya hati-hati. Karena para ulama kita ada yang menguatkan suatu pendapat,
alasannya ihtiyaton, untuk berhati-hati. Bukan karena dalil. Bukan karena dalilnya lebih kuat, tapi karena lebih hati-hati. Daripada kita bermudahan. Anda paham kan? Ini Masya Allah. Dilihat, ini seperti ini. Ada orang kalau kita katakan, kalau kamu keluarkan dalam zakat, karena menentang kewajibannya tidak keluarkan, kafir kamu. Tapi kalau kamu karena kikir, kamu masih muslim. Akhirnya, kan masih muslim. Ini orang akan bermudahan. Akhirnya dia tidak keluarkan zakat. Dia tidak keluarkan zakat. Lihat Abu Bakar, anggaplah hal itu tidak mengkafirkan. Karena Umar berpendapat tidak mengkafirkan. Orang yang tidak mengeluarkan zakat tidak mengkafirkan. Umar. Sementara Abu Bakar waktu itu menjadi khalifah. Tidak, itu orang kafir. Saya perangi. Saya akan memerangi orang juga yang melarangnya. Siapa yang menahan saya dari memerangi mereka, saya akan memeranginya juga. Setelah itu, setelah Abu Bakar memeranginya, Umar baru sadar bahwa ternyata pendapatnya Abu Bakar yang benar. Karena kalau dibiarkan orang tidak mengeluarkan zakat, kita katakan adalah tidak kafir, banyak sekali orang nanti yang tidak mengeluarkan zakat. Ya, makanya ketika Rasulullah meninggal, banyak orang murtad masuk kembali ke Islam. Karena takut ternyata ini walaupun bukan Rasulullah, Abu Bakar juga bisa. Ia melakukan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Dipahamkan? Ini setelah itu baru langsung Umar rujuk terhadap pendapatnya yang sebelumnya. Abu Bakar yang benar. Abu Bakar yang benar dalam hal tersebut. Ini namanya dilihat dari maslahat dan mafsadanya nanti ya dari sesuatu itu. Karena kan tidak apa-apa kita meninggalkan sesuatu yang diperselisihkan karena hati-hati. Terus وكذا لو أنكر وجوبها وهو يفعلها فإنه يكفر لأن وجوبها أمر معلوم بضرورة من دين الإسلام. Masya Allah. Terjemahkan. Dan begitu juga jika dia mengingkari kewajibannya dalam keadaan dia mengerjakannya, maka dia kafir. Karena sesungguhnya kewajibannya merupakan perkara yang telah diketahui secara pasti dalam agama Islam. Masya Allah. Ini yang Anda bilang tadi. Kalau ada orang mengingkari wajibnya, kafir. Karena ini dia mengingkari sesuatu yang wajib, yang dimaklumi secara darurat. Tidak ada orang yang tidak tahu bahwa kalau dia muslim harus sholat. Paham kan? Kalau dia muslim harus puasa. Kalau dia muslim harus zakat. Kalau dia muslim harus berhaji. Kan ini darurat, diketahui secara darurat. Tidak ada orang secara darurat itu maksudnya tidak bisa kita tolak ini masuk di otak kita. Itu namanya diilmui secara darurat. Sama dengan kita bilang api itu panas. Ini diketahui secara darurat. Tidak bisa kita tolak bilang oh tidak panas api. Tidak bisa. Ini masuk tanpa penelitian. Masuk tanpa penelitian. Dipahamkan? Nah, ini hukumnya kafir, ini qaulan wahidan. Ini tidak ada perselisihan. Ini tidak ada perselisihan. Terus Wa idza tarakaha amadan am sukun. fa idza tarakaha amadan Sukun. amdan. Iya, kalau kita baca amad, tiang artinya. Kalau kita fathah mimnya, maknanya tiang. Jamannya amud. Ini tiang masjid ini namanya amad. Amad. Tapi kalau dibaca amd, sengaja. Maknanya sengaja. Jadi sukun sama berharokat dibedakan. Wa idza tarakaha amdan fahal yakdiha aw la? Nah ini penting, Masya Allah. Sekarang kata beliau, kalau dia tinggalkan karena sengaja, apakah harus dia qada atau tidak? Ada orang tinggalkan sholat sengaja, tinggalkan puasa sengaja, qada atau tidak? Paham kan? Nah, ini penting. Terus? Naqulu al-mawqatu la yuqda. Falau taraka as-salata hatta kharaja waqtuha bila udrin qulna la taqtadiha. La taqdiha. La taqdiha li'annahu law qadaha lam yanfa'hu liqaulillahi ta'ala wa man yata'adda hududallahi fa ulaika humuz zalimun. Wa zalimu la yumkinu an yuqbala minhu. Wa man
akhraja salata an waqtiha bila udrin Salah cetak itu ya. Akhoro. akh Akhoro. waman akhara salata an waqtiha bila udrin fahuwa zalimun. Waliqali Nabi sallallahu alaihi wasallam man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Masya Allah. Terjemah dulu. Maka kami katakan untuk waktu salat yang telah ditentukan waktunya tidak perlu dia ganti, tidak perlu dia qadha. Tidak perlu dia qadha. Yang wajib baginya tobat. Yang wajib baginya apa? Tobat. Kalau solat yang sudah ditentukan waktunya, al-muwaqqat, yang sudah ditentukan waktunya, solat duhur dari waktu ini sampai ini. Paham kan? Asar dari sini sampai sini. Sengaja dia tinggalkan dari waktunya itu. Tidak qadha. Kata para ulama, ini lebih besar daripada qadha. Qadha itu kalau dia luput tidak sengaja. Ketiduran, qadha. Pingsan, qadha. Lupa, qadha. Paham kan? Adapun sengaja, ini lebih besar. Kalau kita katakan gampang tinggal qadha. Ini kecil sekali, orang akan bermudah nanti. Paham kan? Nah ini ndak lebih besar daripada qadha. Ini wajib baginya tobat. Wajib baginya apa? Tobat. Ya, jadi kalau bilang la yuqadha, di sini dia ndak qadha. Terus Jika dia meninggalkan salat sampai waktunya keluar tanpa adanya uzur, maka kami katakan tidak perlu untuk dia mengqadhanya. Karena jika dia mengqadhanya maka tidak bermanfaat baginya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Dan orang yang zalim itu tidak mungkin untuk diterima amalannya. nah, orang zalim kalau dia qadha tidak diterima amalannya. Orang zalim kalau dia qadha tidak diterima. Jadi walaupun dia qadha tidak berguna. Tidak berguna. Ini yang kita katakan kepadanya itu tadi. Kamu tobat saja. Tobat saja. Karena kalau kamu tobat ya diterima. Tapi kalau kamu qadha saja tidak diterima. Terus Dan orang yang mengeluarkan salat mengakhirkan. dan orang yang mengakhirkan salat dari waktunya, maka tidak tanpa adanya uzur, maka dia adalah orang yang zalim. Ini dalil pertama ayat. Dalil pertama tidak perlu qadha, tidak diterima darinya. Dalil kedua dari hadis. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengerjakan satu amalan yang bukan di atas urusan agama kami, maka dia tertolak. Nah, siapa melakukan amalan tidak di atas perintah kami, ditolak. Diperintahkan sholat itu ada waktunya. Dia tidak lakukan itu sesuai dengan waktunya, maka ditolak. Artinya tidak diterima. Paham kan? Artinya tidak diterima. Maka dia tidak qadha. Yang seperti itu tidak qadha. Terus? Wa kadzalika yuqalu fi shaumi falau tarakal insanu shauma yaumin amdan bila udrin thumma nadama ba'da an dakhala syawalun wa arada ay yaqdiyahu fa innana naqulu lahu la taqdihi li'annaka law qadaitahu lam yanfa'aka li'annaka Likaunika. likaunika ta'adaita Ta'addai. likaunika ta'addaita hududallahi wa liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Masya Allah. Ini masalah puasa. Ada orang meninggalkan puasa. Tadi kan sholat. Kan ini kadang dulu kita meninggalkan sholat sengaja. Sekarang bagaimana kalau dulu kita meninggalkan puasa secara sengaja? Apakah harus kita qadha setelah kenal dakwah? Itu maksudnya juga. Paham kan? Nah, ini jawaban dari semua pertanyaan itu. Lihat sekarang sholat, puasa. Dan begitu juga dengan puasa Ramadan. Jika seorang meninggalkan berpuasa di bulan Ramadan secara sengaja tanpa adanya uzur, kemudian dia menyesal setelah masuknya bulan Syawal dan dia menginginkan untuk mengqadhanya, maka kami katakan kepadanya tidak perlu engkau mengqadhanya, karena
sesungguhnya engkau jika jika mengkodoknya tidak bermanfaat bagimu. Dan jika dikodok tidak ada manfaatnya. Karena kamu tinggalkan apa sengaja. Terus? Karena keberadaanmu melanggar hukum-hukum Allah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, barang siapa yang mengerjakan suatu amalan tidak di atas perkara urusan agama kami, maka dia tertolak. Wa ala man taraka salata bila udhrin hatta kharajal waktu au taraka shauma bila udhrin hatta kharajal waktu ayyukatsira minat ta'ati wal istighfari. Nah, ini jalan keluarnya. Terus apa yang saya lakukan kalau bertanya? Tidak bisa kodok. Apa yang saya lakukan? Nah, ini jalan keluarnya, Masya Allah. Terus? Wa amali salihi wa taubati ilallahi taubatan nasuha. Masya Allah. Dan di atas orang yang meninggalkan sholat tanpa adanya uzur sampai keluarnya waktu, atau dia meninggalkan berpuasa di bulan Ramadan tanpa adanya uzur sampai keluar waktunya, maka hendaknya dia memperbanyak dari ketaatan dan beristighfar serta beramal soleh dan bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Nah, ini dia. Lebih besar daripada kodok. Harus sekarang kita memperbanyak amalan soleh. Kalau dulu kita kurang, sekarang bukan mengkodok itu. Paham kan? Sebagian orang kalau sudah sholat duhur, dia sholat lagi sholat duhur. Untuk apa itu? Kenapa? Dulu saya pernah tinggalkan. Jadi dia kodok. Ini bodohnya. Ya, ini karena kebodohan sebenarnya. Tidak perlu dia kodok. Yang wajib baginya sekarang adalah memperbanyak ketaatan, beristighfar, beramalan soleh, bertobat dengan tobat nasuha. Menyesali apa yang telah lewat dan berjanji dalam diri untuk tidak mengulanginya. Itu namanya tobat nasuha. Tobat nasuha itu kita menyesali, berjanji untuk tidak mengulanginya. Untuk tidak mengulanginya. Ini Masya Allah. Sampai situ dulu. Masya Allah. Kita lanjut lagi di pertemuan besok dengan pembahasan setelahnya. Ini kita usahakan selesai ini ya. Selesai hadis kedua. Kayaknya panjang perjalanan ini. Walaupun hadis ketiga sebenarnya pendek sekali. Karena hanya pengulangan hadis kedua. Hanya menyebutkan rukun Islam yang 5. Hanya menyebutkan rukun Islam yang 5. Jadi hadis ketiga itu pendek. Beliau syarah dengan syarah yang pendek, tapi nanti kita lihat. Pokoknya kita baca dulu ini semua terus sampai selesai hadis kedua ini. Alhamdulillah. Kalau selesai dan waktu sudah tidak ada, insya Allah kita lanjut lagi nanti di Sya'ban depan. Insya Allah. Alhamdulillah. Siapa baca besok? Hatir ya? Siapa setelah hatir? Ikhwan. Sudah baca semua yang luar? Yang mau baca? Ilham? Untuk mau baca Ilham? Ilham ini?